قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وعز العلم ورفع أهله الذين اتقوا وكانوا به عالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسى قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-34 tentang as-sabru ala aqdarillah, bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari keimanan, dan dia perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala keutamaannya. Di pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali musibah yang menimpa hamba tersebut dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maksud siapa yang beriman kepada Allah, kata para ulama sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu seorang hamba yang dia bersabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, karena itu merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Siapa yang bersabar terhadap ujian dan musibah yang Allah berikan kepadanya, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan Al-Qamah rahimahullahu taala mengatakan, huwa ar-rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Orang yang beriman kepada Allah, dia adalah orang yang mendapatkan musibah, lantas dia mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan bagi orang yang terkena musibah. Jadi tingkatan yang pertama apa? Bagi orang yang terkena musibah, dia bersabar. Dan ini hukumnya apa? Wajib, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tingkatan yang kedua yang lebih hebat dari kesabaran adalah ridho, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang lebih dahsyat dari ridho adalah
bersyukur terhadap musibah tersebut. Dan ini tingkatannya manusia-manusia yang terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Ketika mereka mendapatkan musibah, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik musibah itu ada hikmah yang besar yang Allah inginkan bagi seorang hamba. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalil selanjutnya di halaman 433 dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang pada manusia yang keduanya ini menyebabkan mereka kafir. Namun kekufuran di sini yaitu kufur kecil, bukan kufur besar, bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Apa dua perkara yang menyebabkan kebanyakan manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, wan nihayatu 'alal mayit, dan yang kedua meratapi mayit, jenazah. Penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala mengatakan, makna hadis ini secara global, karena Islam membatalkan semua adat kebiasaan jahiliyah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang tinggi. Maka Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya mencela nasab orang lain dan niyaha, meratapi mayit, adalah dua bentuk kekufuran yang akan tetap ada di tengah umat ini. Dan ini adalah sebagai peringatan darinya, dari Nabi SAW, agar tidak dilakukan, karena di dalam kedua perkara ini terkandung banyak keburukan yang umum dan yang khusus. Karena itu mencela nasab, garis keturunan, akan melukai perasaan orang lain dan mengangkat diri di atas mereka tanpa alasan yang bisa diterima. Jadi teman-teman sekalian, mencela nasab, mencela keturunan, mencela marga, ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, karena ini merupakan perkara jahiliyah. Ya. Sedangkan niyaha, meratapi mayit, mengulangi kesedihan bagi keluarga mayit dan menyebabkan kengerian bagi musibah serta menolak takdir. Dan pada umumnya orang yang melakukannya membuat kebohongan kepada Allah dalam menyebut-nyebut kebaikan si mayit lebih dari kedudukan yang sebenarnya dimilikinya. Dan ini juga merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu dahulu, ketika mereka dihadapi dengan sakratul maut, maka mereka berwasiat kepada keluarga mereka untuk bagaimana mereka diratapi, disebut-sebut kebaikan mereka. Tapi kita ini dulu ya, adanya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua perkara ini, mencela nasab, mencela keturunan, mencela marga, ini sesuatu yang diharamkan, karena ini bisa melukai perasaan seseorang. Karena memang hukum asalnya tidak boleh kita ragu terhadap nasab seseorang. Adapun kalau dia mengaku-ngaku dia misalkan keturunan dari kabilah tertentu, atau dia mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah SAW, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia berbohong, ada ancaman dari Rasulullah SAW, "Man idda'a bi ghairi abihi", siapa yang mengklaim atau mengaku-ngaku dia merupakan keturunan dari seseorang yang bukan dari bapaknya, fa innal jannah hurima alaih, maka surga itu diharamkan
baginya. Jadi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya seperti itu, tidak boleh kita ragu. Ya. Dan hikmahnya itu bisa melukai perasaan orang lain, dan kedua bisa memecah ukhuwah persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin. Sedangkan Islam ini datang untuk menyatukan kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan cara berpegang dengan tali Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian berpecah belah. Jadi Islam itu datang untuk menyatukan manusia. Buktinya apa? Sejarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menyatukan dua suku yang berada di Madinah. Suku apa itu? Yang selama 120 tahun lamanya mereka berperang. Suku Aus dan suku Khazraj. Bayangkan 120 tahun lamanya mereka berperang, saling bunuh-membunuh. Tapi Islam datang disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bersaudara. Kedua, niyaha, meratapi mayit. Ini bisa mengulangi kesedihan bagi keluarga mayit dan menyebabkan kengerian bagi musibah serta menolak takdir. Niyaha ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tangisan yang disertai dengan teriakan-teriakan, meraung-raung, apalagi. Artinya seseorang yang menangis di luar batas kewajaran, itu yang diharamkan di dalam Islam. Dia berteriak-teriak, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, itu dilarang di dalam Islam. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan innal maita yu'adzabu bi buka'il hayy alaihi. Sesungguhnya jenazah itu, mayit itu disiksa disebabkan karena apa? Tangisan orang yang masih hidup, karib kerabatnya. Semakin dia menangisi dengan tangisan yang di luar batas kewajaran, maka si mayit pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata para ulama, ini bagi orang-orang yang ketika dia masih hidup tidak berwasiat kepada keluarganya. Kalau dia tidak berwasiat kepada keluarganya, maka dia akan tersiksa sesuai dengan tangisan keluarganya. Beda kalau dia berwasiat. Kalau dia sudah berwasiat kepada keluarganya agar tidak menangis dengan tangisan yang di luar batas kewajaran, maka insya Allah dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tangisan yang seperti apa yang diperbolehkan? Tangisan yang memang merupakan tabiat manusia, menangis ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai. Kalau tangisan yang diratapi, yang disertai dengan teriak-teriak, meraung-raung, atau memukul pipinya, merobek bajunya, pakaiannya, ini kan seakan-akan menunjukkan, menampakkan bahwa dia tidak menerima takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis boleh, bahkan tangisan itu merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau duduk-duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Lantas datang utusan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, mengabarkan bahwasanya cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Jadi sampaikan ini kepada putriku, suruh dia bersabar dan suruh dia mengharap pahala. Akhirnya utusan putrinya Nabi pulang menyampaikan kepada putrinya, ini pesan dari bapakmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi putrinya tidak mau. Dia mau Nabi sallallahu alaihi wasallam harus hadir melihat keadaan cucunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang karena putrinya sudah bersumpah, sampaikan sumpahku atas nama Allah, Nabi harus ke rumahku. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dan mendapati cucunya dalam keadaan sakratul maut. Nabi menangis.
Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Sa'ad yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi menangis, beliau mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ini tangisan apa ya Rasulullah? Ya mungkin saja telah sampai kepada Sa'ad bahwa tidak boleh menangis. Maka Sa'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ini air mata apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, seorang sahabat yang ketika mati, meninggal, bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Hadhihi rahmatun ja'alallahu fi qulubil ibadihi." Ini tangisan, air mata ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati-hati hamba-hambanya. Ternyata tangisan itu adalah rahmat, bahkan itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diharamkan, yang dilarang adalah niyaha, ya, menangis di luar batas kewajaran. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa faedah yang bisa kita ambil? Pertama, kata penulis, haram mencela nasab orang lain dan meratapi mayit. Kedua, dalam hadis ini terkandung isyarat bahwa kedua perkara ini akan tetap ada di tengah umat ini. Ketiga, terkadang pada seseorang terdapat salah satu sifat kekafiran, tetapi dia tidak dianggap sebagai orang kafir. Jadi kufrun, dua perkara yang merupakan kekufuran. Sekali lagi, ini kufur kecil, bukan kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kenapa? Sebab kufrun dalam hadis ini datang dalam bentuk nakirah, dalam bentuk nakirah. Jadi maksudnya kufur kecil, kufrun duna kufrin, bukan kufur besar. Yang keempat, Islam melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan perpecahan. Mencela nasab seseorang, marga seseorang, itu bisa mendatangkan permusuhan di antara kaum muslimin, bisa menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin sebagaimana yang telah kita sampaikan. Dan Islam datang untuk menyatukan manusia, menjaga persatuan, ukhuwah. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan haramnya niyaha yang mengurangi kesabaran yang merupakan salah satu di antara tanda-tanda iman. Karena niyaha ini seakan-akan dia menampakkan bahwa dia tidak ridho, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa lainnya dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain milik riwayat mereka berdua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Kata Nabi, bukan termasuk kami, bukan termasuk orang-orang yang beriman. Man darabal khududa, siapa yang menampar pipinya, wa syaqqal juyuba, merobek pakaiannya, wa da'a bid'wal jahiliyah, dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Jadi ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan laisa minna, ada ancaman, bukan bagian dari kami. Ya, ini bukan orang-orang yang beriman, yang ketika dia mendapatkan musibah, dia memukul, menampar pipinya, dia merobek-robek kerah bajunya, pakaiannya, dan dia memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Maksudnya memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah, sebagian para ulama mengatakan maksudnya niyaha. Imam Ibnu Qayyim mengatakan maksudnya panggilan dengan panggilan jahiliyah ini sifatnya umum. Dan ini sesuatu yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya seseorang yang membangun al-wala wal bara di atas kelompok tertentu, di atas lembaga tertentu, yayasan tertentu, di atas seorang ustadz, syekh. Ini juga seruan orang-orang jahiliyah yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada seseorang yang membangun loyalitasnya
di atas kelompok tertentu. Jadi kalau kelompoknya dikritiki, misalkan dikritisi misalkan kelompoknya atau ustadznya dikritisi, maka siapa yang mengkritisi ustadznya, itu adalah musuhnya. Siapa yang membela ustadznya, siapa yang membela lembaga yang dikritisi, itu adalah kawannya, sahabatnya. Itu namanya asobiyah, namanya fanatik yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rata-rata penuntut ilmu seperti itu, banyak jatuh kepada seruan jahiliyah ini. Artinya dia membangun cinta dan bencinya terhadap ustadz. Siapapun orang yang dicintai oleh ustadznya, murid-muridnya pun mencintai orang-orang tersebut. Siapapun orang yang dimusuhi oleh ustadznya, ayo dimusuhi itu. Siapa yang ditahdir, oke, murid-muridnya semua bertahdir. Kalau tidak bertahdir, berarti bukan bagian dari kelompoknya. Itu namanya asabiyah. Ini namanya dakwah jahiliyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan. Makna hadis ini secara global, karena Islam menyuruh kepada akhlak-akhlak yang mulia dan juga membersihkan jiwa manusia. Jadi Islam melarang menampar pipi, merobek leher baju, dan memanggil-manggil dengan seruan jahiliyah, yaitu niyaha, atau yang sifatnya umum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sama sekali bukan dari Islam. Ini bukan perbuatannya orang-orang yang beriman seperti ini. Ketika dapat musibah, dia menampar pipinya, merobek pakaiannya, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Hal itu karena di dalamnya terkandung akibat, yaitu membangkitkan kesedihan dan memanjangkan waktunya, dan menolak qadha dan qadar Allah, karena sebagian kebiasaan jahiliyah yang hitam yang dihapus dan diberantas oleh Islam. Sebagaimana yang kita sampaikan, ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Apa faedah yang bisa dipetik? Pertama, haram hukumnya menampar pipi, merobek kerah baju, dan memanggil-manggil dengan seruan jahiliyah. Menampar pipi ini tidak boleh, karena wajah ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang suami yang menampar wajah istrinya. Wala tadribil wajah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kalian wahai para suami, jangan sesekali menampar wajah wanita-wanita kalian. Jangan sesekali kalian menampar wajah istri-istri kalian, sebab itu perbuatan yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebuah kehormatan bagi seorang suami itu dia memukul wajah istrinya. Maka sangat disayangkan kalau kita dapati ada suami yang berani menampar wajah istrinya. Itu kurang ajar itu. Antum mau berkelahi dengan seorang wanita, kalah menang sama, tidak terhormat antum. Iya. Antum misalkan menang dengan seorang wanita, wanita lemah, menang antum. Kalah antum, lebih terhina lagi. Kalah terhina, menang terhina. Masa kalah dengan perempuan? Ya, kan begitu. Kalau antum menang, terhina juga antum. Kenapa? Perempuan itu lemah. Sekuat apapun wanita itu, tetap dia itu lemah, tidak punya kekuatan dia itu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kuat, tegar dia. Paham ya? Makanya Nabi melarang memukul wajah wanita-wanita. Jangan. Diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu dimuliakan, dihormati, diberikan kedudukan, disayangi, hormati mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Karena kita dapati ada seorang suami yang so ngaji tapi bapukul istri. Ada. Mana ilmu antum? Sebagaimana ada seorang istri juga merendahkan kehormatan suami. Ada. Suaminya ada masalah sedikit, atau mungkin dia dapati suaminya di dalam chattingnya mungkin bermudah-mudahan dengan seorang wanita, lantas keluar cacian makian dari mulutnya. Ini wanita ini, istrinya. Ada seperti itu. Mana kesabaran anti? Harusnya bersabar. Dia dapati istrinya melakukan sesuatu yang salah,
Harusnya bersabar, nasihati dulu, bukan langsung ke pengadilan agama gugat cerai. Sangat-sangat, padahal so ngaji, yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Ada masalah sedikit langsung ke pengadilan agama minta gugatan cerai, baru bahasanya kasar. Allahu Akbar. Saya itu kadang mendengar seperti ini sedih sekali. Dibilang ke suaminya, yang namanya ular tetap ular. Oh, sudah lubang baru. Ini bahasa-bahasa apa ini dari seorang yang sungaji? Hah? Tidak pantas. Harusnya nasihati. Kalau ada bukti-bukti kuat, oke, nasihati suami. Jangan sembarang menuduh suami dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan tanpa ada bukti yang jelas, dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kasar nasihati, ya, bagi teman-teman ikhwan dan akhwat, kalau dapati kekurangan dari pasangan kita, bersabar. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kesabaran para salaf. Ada seorang ulama yang dia bersabar dengan buruknya akhlak istrinya, tidak diceraikan. Mungkin kisah ini pernah kita sampaikan. Ulama besar, bagaimana kesabaran mereka di dalam mendidik anak, kesabaran mereka ketika mendapatkan musibah, kesabaran seorang wanita yang mendapatkan ujian berupa penyakit. Nanti kita akan sebutkan kisah-kisah mereka, karena memang kisah-kisah mereka adalah ibrah, pelajaran untuk kita orang-orang yang beriman. Dan kalau ingin mengambil pelajaran, ambil pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kisah-kisah mereka diabadikan, yang diriwayatkan kepada kita sampai saat ini dengan sanad yang sahih. Untuk apa? Untuk kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Insyaallah kita akan sebutkan. Yang kedua apa? Hadis ini juga membatalkan adat kebiasaan jahiliyah, kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti memuliakan tamu dan semacamnya. Ini pernah kita singgung bahwa Islam itu datang tidak memberangus semua adat kebiasaan orang-orang Arab. Jadi ini salah anggapan bahwa Islam itu datang memberangus semua adat. Tidak. Bahkan ada adat-adat yang dibiarkan oleh Nabi SAW, bahkan dipelihara tradisi tersebut. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan apa? Syariat, ya. Jadi sekali lagi Islam itu tidak memberangus semua adat-adat yang ada, tidak. Kalau tidak bertentangan dengan Islam, dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu kita pelihara, kita lestarikan, tidak jadi masalah. Pokoknya ada adat di daerah kita ini, kalau tidak bertentangan dengan Islam, silakan dipelihara, lestarikan, itu tidak mengapa. Dan ini kita telah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena hadis ini menunjukkan haramnya menampar pipi, dan juga apa-apa yang disebutkan setelahnya, karena semua itu menafikan kesabaran yang merupakan salah satu di antara tanda-tanda iman. Taib, dalil yang kelima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Anas bin Malik? Siapa beliau? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sejak kecil ya hidup terbimbing dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masa kecilnya dihabiskan untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau besar. Jadi umurnya ini umur yang berkah luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya berapa? Beliau wafat di umur 103 tahun. Bayangkan, umur yang berkah. Kenapa kita katakan berkah? Dari kecilnya ketika ibunya menyerahkan kepada Nabi SAW untuk berkhidmat kepada Nabi, sampai didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah rizki yang melimpah, harta yang melimpah kepadanya, berikanlah
anak keturunan yang banyak kepadanya. Lihat doa Nabi SAW. Yang pertama diminta oleh Nabi apa? Ya Allah, anugerahkan harta yang melimpah. Kalau sudah punya harta yang melimpah, silakan mau bikin anak sebanyak-banyaknya, tafadhol. Makanya doa yang kedua apa Nabi katakan apa? Wa waladahu, ya Allah anugerahkan anak keturunan yang banyak kepada beliau. Jadi begini cara berdoa. Ya. Jadi minta dulu apa? Harta yang banyak. Boleh. Minta harta yang banyak boleh, tidak terlarang orang ini jadi kaya. Sebagaimana Nabi mendoakan Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu, ya Allah berikan harta ya kepada beliau, wa waladahu, berikan anak yang, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah berikan harta yang banyak kepadanya, anak keturunan yang banyak kepadanya. Tapi jangan lupa setelah antum minta harta yang banyak, ya, minta keturunan yang banyak, jangan lupa doa yang ketiga ini. Wa barik lahu fima ataitahu, ya Allah berikan keberkahan terhadap apa yang engkau berikan kepada Anas bin Malik dari hartanya dan keturunannya. Lihat, jangan lupa minta berkah. Makanya hartanya berkah, anaknya berkah, ya. Jumlah anaknya berapa? Ada 100-an, masya Allah. Berkat doa dari Nabi SAW. Ini umur yang berkah, umur yang dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW, Badui datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayun nas khair, siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Artinya umur yang panjang ini diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang terbaik. Jadi kalau mau berdoa, berdoa dengan doa-doanya Nabi SAW. Jadi hafal doa ini, minta sama Allah, Allahumma akthir mali wa waladi, ya Allah perbanyak hartaku ya Allah. Kalau sebanyak harta, perbanyak keturunanku ya Allah, supaya antum bisa kawin ulang. Kan begitu. Kan tidak mungkin kasih banyak anak dari istri yang pertama, dari satu istri. Kan harus ada yang 2, ada yang 3, yang 4 tuh. Gitu. Kalau antum kan rata-rata kan khawatir mau kasih makan apa Ustadz? Anak-anak Ustadz? Kasih makan nasi, baru kasih makan apa? Itu yang terang khawatirkan Pak. Pakai doanya Nabi ini. Allahumma aktsir mali wa waladi, ya Allah perbanyak hartaku ya Allah, perbanyak anak keturunanku ya Allah. Jangan lupa yang ketiga, apa itu? Wa barik li fima a'taitani, ya Allah berkahi apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah, dari harta yang melimpah, dari anak keturunan yang banyak. Itu hafal doanya? Hafal? Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Makanya belajar bahasa Arab. Karena salah satu manfaat belajar bahasa Arab itu memudahkan untuk menghafal doa-doa. Mudah kalau antum sudah tahu bahasa Arab, mudah sekali antum menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar bahasa Arab. Hafalkan doa ini, ya. Minta harta yang banyak boleh. Jadi tidak terlarang orang minta harta yang banyak, tidak terlarang. Minta anak keturunan yang banyak tidak terlarang, tapi jangan lupa yang ketiga. Apa itu? Minta keberkahan. Itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uquba fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia Allah Subhanahu wa taala pasti menyegerakan hukuman baginya di dunia berupa musibah-musibah yang Allah berikan kepadanya. Adanya musibah teman-teman sekalian
rahimani wa rahimakumullah. Adanya musibah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Jadi musibah itu sebenarnya tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka dia Allah Subhanahu wa taala menahannya darinya karena dosanya sehingga dia memberikan hukuman penuh baginya pada hari kiamat. Kata Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang menimpakan musibah-musibah kepada hambanya yang mukmin, dan itu adalah untuk membersihkannya dari dosa-dosa dan kesalahan yang disegerakan terjadi di dalam hidupnya di dunia ini. Ternyata teman-teman sekalian, adanya musibah itu tujuannya apa? Untuk menghapuskan apa? Menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ini kan hamba yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya ibadi, annakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Jadi jangan sok merasa kita ini orang baik walaupun kita rajin menghadiri majelis ilmu. Karena banyak anggota tubuh kita ini yang berkhianat, mata yang berkhianat, kedua tangan, kedua kaki yang berkhianat, dan anggota tubuh yang lain banyak yang berkhianat. Jadi jangan merasa merasa ujub dengan apa yang kita miliki. Kita ini siang dan malam banyak melakukan dosa. Maka perlu sesuatu yang bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Nah, salah satu yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah musibah. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin wala syauka hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khataya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menimpa seorang muslim keletihan, seseorang yang letih, ya, entah itu dia letih karena mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, bekerja dia letih, pulang dari kantornya, pulang dia dari rumah sakitnya, pulang dia dari kampusnya, pokoknya dia letih karena bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Wala wasabin, atau sebuah penyakit yang menimpa dirinya, ya, kemudian wahammin wahuznin, kegelisahan, kesedihan, gundah gulana, wala adzan, sesuatu yang dia dapatkan dari gangguan orang lain, ya, karena namanya manusia itu kan kadang kita ini tidak lepas dari gangguan orang lain. Kadang ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, yang ingin menyakiti kita. Wala syauka, kata Nabi, sampai-sampai duri yang menusuk dirinya. Tidaklah semua ini yang menimpa dari rasa letih, capek, ya apalagi penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan orang lain, sampai duri yang menusuk dirinya, semuanya itu bisa menggugurkan dosa-dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Islam ini, ya, yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nabi katakan ajaban amril mukmin, menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara dia baik, tidak ada yang sia-sia, semua baik untuknya. Dapat musibah baik untuknya, dapat nikmat baik untuknya, dan itu tidak dimiliki, kata Nabi, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Makanya Nabi tadi katakan apa di dalam hadis yang tadi? Laisa minna, bukan bagian dari kami, kata Nabi. Bukan orang-orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan musibah, dia meraung-raung, dia bataria-bataria. Bukan bagian dari orang-orang yang beriman, kata Nabi SAW. Sebab orang yang beriman itu apapun menimpa dirinya dari kenikmatan,
kesulitan, semua baik untuknya. Tidak ada yang sia-sia. Luar biasa. Sampai rasa letih itu luar biasa. Ternyata rasa letih itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ini ummahat yang kadang yang kadang mereka mengeluh seharian kerja di rumah, memasak, mengurus anak-anak, melayani suami, kadang mengeluh. Ingat, rasa letih anti itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Ini indahnya Islam. Makanya penting kita belajar kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak juga ya, capek pulang dari kantor, mungkin ada maghrib, mengajar dia di kampus, mengajar dia di sekolah, berjual dia di pasar, pulang ke rumah. Ingat, kalau capek bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menahan, tidak menimpakan musibah kepada sebagian orang, bukan karena Allah mencintai mereka. Ya, ada orang-orang yang Allah tidak kasih musibah. Ya, bukan berarti ketika ada orang yang Allah kasih musibah ini juga menghilangkan image, ya, bahwa orang yang dapat musibah itu berarti orang yang Allah benci. Tidak. Orang yang tidak dapat musibah berarti orang sayang. Tidak. Justru dipertanyakan orang-orang yang sama sekali tidak pernah dapat musibah. Hati-hati. Ini yang kata penulis, dan bahwasanya Allah benar-benar menahan, tidak menimpakan musibah kepada sebagian orang, bukan karena Allah mencintai mereka, tidak. Dan bukan karena Dia memuliakan mereka, akan tetapi hanya untuk mengulur waktu yang diistilahkan dengan istidraj baginya di dalam kehidupan ini, agar pada hari kiamat kelak orang tersebut datang dengan membawa dosa yang banyak dan berat sehingga dia pun tidak berhak mendapatkan azab, dengan membawa dosa yang banyak dan berat sehingga dia pun berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan karunia bagi siapa yang Dia kehendaki dengan karunia-Nya, dan menghukum siapa yang Dia kehendaki dengan keadilannya. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dilakukan. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, hadis ini menetapkan sifat kehendak bagi Allah sebagaimana yang layak bagi keagungannya. Dua, bahwasanya kebaikan dan keburukan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bahwasanya bala dan cobaan bagi seorang mukmin adalah di antara tanda-tanda kebaikan baginya, selama tidak menyebabkannya meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ya, kebaikan untuk seorang hamba. Makanya tidak heran dulu para salaf kalau dapat satu musibah, mereka hanya mengatakan halawatul ajri tukhaffifu mararatus sabri. Jadi manisnya pahala itu ternyata bisa meringankan pahitnya kesabaran. Dulu ada seorang salaf yang ketika dia berjalan tiba-tiba kakinya itu menghantam batu yang besar, menghantam batu. Lantas dia hanya tersenyum. Ketika dia katakan kepadanya, kenapa engkau tersenyum padahal engkau menghantam batu yang besar ini? Dia hanya mengatakan apa? Halawatul ajri tukhaffifu mararatus sabri. Ternyata manisnya pahala itu bisa meringankan apa? Meringankan pahitnya kesabaran. Artinya bersabar itu pahit, berat, tidak mudah teman-teman sekalian. Tapi di balik kesabaran itu ada pahala yang besar. Baik. Yang keempat ya, adalah patut untuk merasa takut dari nikmat atau kesehatan yang terus-menerus tanpa ada ujian dari Allah. Jadi hati-hati. Kalau antum dapat nikmat terus baru tidak ada ujian, hati-hati. Bisa jadi Allah menginginkan keburukan pada diri antum. Yang keenam, segala pemberian Allah di dunia tidak menunjukkan bahwa Dia ridho kepada pemiliknya. Jadi apapun yang diberikan kepada seorang hamba dari kenikmatan dunia, itu bukan berarti Allah ridho dan sayang kepada hamba tersebut. Dalil yang terakhir ini, ya, dalil yang terakhir. Nabi SAW bersabda. Dalil terakhir ini penulis ingin menyebutkan tentang keutamaan
bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan berbanding lurus dengan besarnya ujian. Allahu akbar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha menerima ujian tersebut, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka, marah-marah, benci terhadap ujian tersebut, terhadap musibah tersebut, maka bagi dia murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman sekalian yang menjadikan para salaf terdahulu kuat di dalam menerima ujian. Kita sebutkan bagaimana kesabaran salaf. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Thiqat dan Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Sabr wa Thawab alaihi. Ada seorang yang bernama, yang ini datang dari seorang yang bernama Imam Al-Muhaddits Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan hadis ini dari seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad, menceritakan tentang kisah Abdullah bin Muhammad yang satu hari ketika dia mendapatkan tugas untuk ribat. Apa itu ribat? Menjaga perbatasan. Maka dia melewati sebuah tempat, ya, yang tempat tersebut didapati seorang pria yang sudah tua, yang kata beliau qad dhahabat yadahu wa rijlahu, yang orang ini telah kehilangan kedua tangannya dan kehilangan kedua kakinya. Wa thaqula sam'uhu wa basaruhu. Ditambah lagi dengan apa? Penglihatan yang sudah mulai melemah dan pendengaran yang sudah mulai melemah. Bayangkan ya, seorang yang hidup sendiri di sebuah kemah, yang kehilangan kedua tangannya dan kehilangan kedua kakinya. Mata dan pendengaran sudah mulai melemah. Jadi semua tubuh ini tidak berfungsi lagi, kecuali satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu lisan. Maka ketika orang ini, Abdullah bin Muhammad, melihat seorang yang sudah tua ini, yang dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki, pendengaran dan penglihatan yang sudah melemah, orang ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang diucapkan oleh orang ini? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Jadi orang ini senantiasa berdoa dengan lisannya yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku sesuatu yang bisa mendorong aku memuji dirimu dengan pujian yang setara dengan kesyukuranku kepadamu terhadap nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku, dan apa yang telah engkau lebihkan untuk diriku yang engkau tidak berikan kepada orang lain. Jadi ini doa yang terus dia ucapkan, meminta sesuatu yang bisa mendorong dia memuji Allah. Dengan pujian-pujian itu bisa setara dengan apa? Kesyukurannya kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lantas Abdullah bin Muhammad yang menceritakan kisah ini, dia mengatakan, wallahi la atiyanna hadzal rajula
wala as'alannahu anna lahu hadzal kalam. Demi Allah, aku akan datangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya, apa yang mendorong orang ini sehingga dia mengucapkan perkataan ini? Apa yang mendorong dia? Apakah dia diberikan ilham oleh Allah? Maka kata Abdullah bin Muhammad, fa ataitu rajula fasallamtu alaihi faqultu sami'tuka wa anta taqul. Maka aku pun mendatangi orang tersebut dan aku memberikan salam kepadanya seraya aku mengatakan, aku mendengarkan engkau mengucapkan doa tadi. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkan kepadaku sesuatu yang bisa mendorong aku memujimu, yang dengan pujian itu bisa setara dengan kesyukuranku terhadap nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku. Lantas orang ini mengatakan, fa ayu ni'mati min ni'amillahi 'alaika tahmaduhu 'alaiha. Nikmat manakah dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu yang menyebabkan engkau terus memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Wa ayu fadilatin tufaddalu biha 'alaika tashkuruhu 'alaiha. Dan keutamaan yang mana yang menjadikan engkau terus bersyukur terhadap nikmat Allah? Apa kata orang ini? Wa ma tarani ma sana'a rabbi. Tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat oleh Allah kepadaku? Kemudian kata orang ini yang kehilangan kedua tangannya, kakinya, pendengaran dan penglihatan yang sudah mulai melemah, dia katakan, wallahi law arsalas samaa alayya naran fa ahraqatni. Demi Allah, kalau sekiranya langit itu mengirim api kepadaku, yang api itu membakar diriku, wa amarul jibala fadammaratni, dan demi Allah kalau sekiranya Allah memerintahkan gunung untuk menghancurkan diriku, wa amarul bihara fagarraqatni, dan demi Allah kalau sekiranya Allah memerintahkan lautan untuk menenggelamkan diriku, wa amarul arda fabala'atni ma zattu li rabbi ila syukra, dan demi Allah kalau sekiranya Allah itu memerintahkan bumi untuk menelan diriku, mazdattu li rabbi ila syukra, maka tidaklah bertambah diri bagiku untuk Rabbku illa syukur, kecuali kesyukuranku kepada Allah Subhanahu wa taala, lima an'ama alayya min lisani hadza, karena satu nikmat yang Allah berikan kepadaku. Apa itu? Lisan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ya Abdullah, id ataitani li ilaika haja qad tarani ala ay halatin ana. Tapi ketahui wahai hamba Allah, kalau sekiranya engkau datang kepadaku untuk sebuah hajat, keperluan, maka engkau melihat seperti apa kondisi diriku saat ini. Aku tidak bisa menolong dirimu. Ana lastu aqdiru li nafsi ala dharrin wala naf'in. Aku tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat untuk diriku. Bagaimana aku bisa memberikan manfaat kepadamu? Kata orang ini, walaqad kana ma'i bunayya, tapi ada satu yang aku ingin ceritakan kepadamu. Mungkin engkau bisa membantu diriku. Aku ini punya seorang anak, yata'ahaduni fi waktu sholati, yang anakku ini senantiasa menolongku ketika aku ingin melaksanakan sholat. Ketika aku lapar, dia yang menyiapkan makanan dan minuman untuk diriku. Fafaqadtuhu mundhu salasati ayamin, tapi aku kehilangan anakku ini sejak 3 hari yang lalu. Fatahassashu li rahimakallah, maka tolong carikan anakku, semoga Allah merahmati dirimu. Jadi ternyata bapak ini hanya punya apa? Satu, seorang anak yang senantiasa menolong dirinya, yang senantiasa menyiapkan makanan, minuman, keperluan dia. Ternyata anak tersebut sudah hilang. Maka orang ini mengatakan, famadaitu fi talabil gulami, aku pun mencari anak tersebut.
Aku penuhi permintaannya, aku mencari anak tersebut. Hatta sirtu baina kuthbani min ramali. Sampai aku berada pada 2 gundukan pasir. Tiba-tiba aku mendapati fa idza ana bil gulami qad iftarasahu sub'u wa akala lahmahu fastarja'tu. Ketika itu sampai pada di antara gundukan pasir, ada pasir yang aku mendapati anak tersebut ternyata sudah meninggal, telah dimakan oleh hewan buas, yang daging-dagingnya sudah dimakan. Aku pun mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata orang ini, aku pun bingung apa yang harus aku ucapkan kepada bapak tersebut. Anak satu-satunya yang senantiasa menolong dia, menyiapkan bekal dia. Kalau datang waktu sholat, anak ini yang membimbing dia, yang mengarahkan dia. Apa yang harus aku katakan kepadanya? Maka orang ini, Abdullah bin Muhammad yang menceritakan kisah ini, dia hanya mengatakan apa? Idh khatara ala qalbi. Tiba-tiba terbenak sesuatu di dalam ingatanku tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Terbesik dalam benak beliau kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka aku pun mendatangi bapak tersebut. Lantas dia mengatakan, alastu bi sahibi, bukankah engkau adalah orang yang tadi? Kata Abdullah bin Muhammad, bala, iya, aku orang yang tadi. Apa kata bapak ini? Ma fa'alta fi hajati, apa yang engkau telah lakukan atas permintaanku tadi? Maka kata Abdullah bin Muhammad, dia bingung apa yang dia mau jawab. Mau bilang anaknya meninggal, kasihan juga. Maka dia teringat kisah Nabi Yusuf, Nabi Ayub alaihissalam, yang kisah telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Lantas bapak ini, Abdullah bin Muhammad mengatakan kepada bapak ini, a anta akram 'ala Allah, anta akram 'ala Allah am Ayyub an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau lebih mulia di sisi Allah dibandingkan Ayyub alaihissalam? Maka orang ini mengatakan, bal Ayyub, tentu tidak, yang lebih mulia di sisi Allah adalah Ayyub, dia seorang nabi, manusia pilihan, manusia yang terbaik. Taib. Aku pun mengatakan kepadanya, kaifa wajadahu, bagaimana engkau dapati Ayyub alaihissalam? Maka orang ini, bapak ini mengatakan, wajadtuhu sabiran syakiran hamidan, aku dapati kisah Ayyub alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sabiran syakiran hamidan, Ayyub alaihissalam seorang hamba yang senantiasa bersabar, bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Orang ini katakan lagi, lam yarda minhu dhalika hatta ausyaka min aqribaihi wa ahibbaihi. Bukankah engkau telah mengetahui Allah belum meridhai Ayyub alaihissalam sampai Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan Ayyub itu dengan karib kerabatnya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang beliau cintai, sayangi. Sebagaimana kita tahu bahwa Ayyub alaihissalam diberikan ujian berupa apa? Harta yang Allah ambil, anak-anak yang diwafatkan, karib kerabatnya semua pergi meninggalkan Ayyub. Yang tersisa hanya istri yang solehah yang tercinta. Kata bapak ini, naam, iya, aku tahu kisah tersebut. Taib. Abdullah mengatakan, fa kaifa wajadahu rabbuhu, bagaimana Allah mendapati Ayyub alaihissalam? Qala wajadahu sabiran syakiran hamidan, Allah mendapati Ayyub ketika diberikan ujian, dia adalah hamba yang bersabar, bersyukur, memuji Allah. Taib. Qultu, aku pun mengatakan kepadanya, lam yardha minhu bidzalika hatta sayyarahu gharadan limarid tariqi hal alimta. Tapi itu pun Allah belum ridhai Ayyub alaihissalam, belum cukup sampai Allah subhanahu wa ta'ala jadikan
bagi orang-orang yang lewat itu membenci Ayub alaihissalam. Kita tahu Ayub diberikan sebuah penyakit yang sangat jijik yang tidak disukai oleh orang banyak. Bahkan karib kerabat pergi meninggalkannya. Bukankah engkau tahu cerita ini? Kata bapak ini, iya, aku tahu. Kaifa wajada rabbuhu, bagaimana Rabbnya mendapati Ayub alaihissalam ketika banyak orang meninggalkannya, bahkan benci dengan Ayub alaihissalam. Wajadahu sabiran syakiran hamidan. Allah mendapati Ayub alaihissalam hamba yang bersabar, bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Abdullah bin Muhammad mengatakan, innal gulama alladhi arsaltani fi talabihi wajadtuhu baina kithbani ramali. Anak yang engkau minta agar aku mencari, anak tersebut ternyata aku dapati di antara dua gundukan pasir yang anak tersebut telah meninggal. Maka orang ini mengatakan, lihat, ketika mendengarkan anaknya sudah meninggal, orang ini mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar thumma istarja'a fashahaqa shahwatan famata. Orang ini hanya mengatakan segala puji hanya milik Allah yang tidak menciptakan dari keturunanku seorang anak yang bermaksiat kepadanya, sehingga dengan maksiat itu Allah menyiksa anak tersebut. Jadi dia memuji Allah yang telah yang tidak memberikan kepadanya seorang anak keturunan yang bermaksiat kepada Allah. Yang dengan maksiat itu Allah mengadab anak tersebut. Kemudian orang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian jatuh pingsan dan kemudian bapak tersebut mati. Akhirnya Abdullah bin Muhammad melihat keadaan bapak tersebut yang sudah meninggal, tidak mungkin ditinggalkan. Apa yang dilakukan? Dimandikan, dikafani. Setelah proses pengkafanan selesai, tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, datang 4 orang. 4 orang ini bertanya kepadaku tentang orang ini, siapa orang ini? Dan 4 orang ini meminta agar apa? Membuka kafan orang tersebut. Yang 4 orang ini mengatakan, mudah-mudahan kami mengenal orang tersebut. Lantas ketika jenazahnya ini dibuka, dilihat, maka mereka mengatakan, Allahu Akbar. Ini adalah mata yang senantiasa terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tubuh yang senantiasa dipakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata 4 orang ini langsung memeluk mayat tersebut, mencium kedua matanya, mencium tubuhnya, dan mengatakan ini adalah mata yang terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tubuh yang dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Abdullah bin Muhammad sampai heran. Dia mengatakan, man hadza yarhamukumullah? Siapa orang ini sampai kalian menciumnya? Orang ini mengatakan, 4 orang ini mengatakan, hadza Abu Kilabah al-Jirmi. Dia adalah Abu Kilabah al-Jirmi, sahibi Ibnu Abbas. Dia merupakan murid terbaik sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia ini seorang yang lari dari apa? Dari beliau ini lari dari seorang pemimpin khalifah yang ingin ditunjuk sebagai qadhi. Jadi dia lari dari kerajaan, dari seorang raja, yang raja ini ingin menunjuk dia sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Dia tidak mau, maka dia pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Dan begitulah orang-orang terdahulu ya, tidak mau yang namanya kekuasaan, tidak mau mereka, karena itu tanggung jawab yang besar. Artinya dia belum menyendiri, diberikan musibah ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya teman-teman sekalian, peristiwa ini membekas pada dirinya, membekas pada dirinya. Akhirnya beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau mendapati orang ini berada di surga dalam kenikmatan yang luar biasa.
Lantas Abdullah bin Muhammad dalam mimpinya melihat orang ini, bapak ini, dan mengatakan, "Alasta bi sahibi? Bukankah engkau orang yang aku temui?" Kata bapak ini, "Bala." Maka Abdullah bin Muhammad mengatakan, "Anna laka hada? Dari mana kenikmatan yang engkau dapatkan ini? Kok bisa engkau dapatkan kenikmatan ini? Luar biasa di dalam surga." Lantas bapak ini mengatakan, orang tua ini mengatakan, "Inna lillahi darajatun la tunalu illa bisabri indal bala wa syukru indal rakha ma'a khasyatillah fi sirri wal alaniyah." Kata orang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki derajat, tingkatan-tingkatan yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya. Jadi di dalam surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Yang derajat-derajat ini akan didapatkan oleh hamba sesuai dengan apa? Amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Walikullin darajatun mimma amilu dalam surat Al-An'am. Dan setiap hamba-hamba Allah, kata Allah, darajatun, ada derajat-derajat, tingkatan-tingkatan yang mereka akan dapatkan. Di surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan surga itu banyaknya sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Walikullin darajatun mimma amilu. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam surga ini akan didapatkan, diperoleh oleh seorang hamba mimma amilu, sesuai dengan apa yang mereka amalkan ketika di dunia. Maka orang ini mengatakan Allah memiliki darajat, yang darajat ini tidak akan diperoleh illa bisabri indal bala. Yang kemuliaan ini tidak akan diperoleh kecuali bagi orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian, dan orang yang senantiasa bersyukur ketika diberikan kenikmatan. Tapi kesyukuran ketika mendapatkan kenikmatan itu disertai dengan apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di dalam kesendirian, atau dia ketika berada di dalam fil alaniyah, walaupun dia berada dalam keramaian, kesendirian, keramaian, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika dia mendapati orang tersebut, orang ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Keselamatan untuk kalian disebabkan karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, maka kesudahan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa mereka. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah Abu Kilabah Al-Jirmi, seorang tabi'in yang mendapatkan ujian yang luar biasa, tapi dengan ujian itu mampu dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu didapatkan oleh wanita-wanita di masa Nabi SAW. Siapa yang tidak kenal? Satu kisah kita tutup dengan seorang wanita yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi SAW. Ibnu Abbas pernah berkata kepada Atha bin Rubah, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Maukah aku ceritakan kepadamu seorang wanita yang merupakan penduduk surga? Atha bin Abi Rubah ini mengira bahwa yang akan diceritakan oleh Ibnu Abbas ini seorang wanita min ahli jannah, penduduk surga. Mungkin wanita ini adalah istri-istri Nabi, wanita-wanita terbaik. Tapi ternyata kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda, ini adalah wanita hitam. Wanita hitam, imra'atus sauda, yang dikatakan namanya kila ismuha Su'airah al-Asadiyah. Jadi wanita hitam ini di masa Nabi ini namanya siapa? Su'airah al-Asadiyah. Su'airah radhiyallahu taala anha. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Inni asra." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang menderita penyakit penyakit ayan, yang kalau dia kambuh ya bisa jatuh pingsan, penyakit ayan.
Ini asra ya Rasulullah, aku ini seorang wanita yang kena penyakit ayan ya Rasulullah. Wa ini atakasyafu, kalau aku kambuh, kalau penyakitku kambuh ya Rasulullah, maka tersingkap auratku ya Rasulullah. Fad'ullah li, maka doakan kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk kesembuhan diriku. Lihat bagaimana wanita ini. Maka Nabi SAW mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau anti mau bersabar, oke, bagi anti surga. Tapi kalau anti mau, saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menyembuhkan dirimu. Tapi orang ini, wanita ini mengatakan, faqalat asbir, kalau begitu aku bersabar ya Rasulullah. Karena sudah apa? Jaminan dari Nabi SAW, kalau kamu bersabar, surga untukmu. Allahu Akbar, luar biasa. Seorang perempuan yang bersabar. Tapi satu yang diminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini atakasyaf. Cuma satu, ya Rasulullah, aku minta kepadamu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, agar jangan sampai ketika penyakitku kambuh, auratku itu tersingkap. Lihat bagaimana wanita ini menjaga kehormatannya. Artinya secara hukum Islam, kalau wanita ini tersingkap auratnya dalam keadaan dia pingsan, tidak sadarkan diri, berdosa tidak? Tidak berdosa kan? Tidak berdosa. Tidak berdosa dia. Tapi lihat bagaimana kehormatan dia sebagai seorang wanita, dia ingin menjaga kehormatannya. Cuman satu ini yang diminta, ya Rasulullah, kalau kambuh penyakitku, aku jatuh pingsan, doakan agar auratku tidak tersingkap ya Rasulullah. Lihat di zaman ini banyak wanita-wanita yang mereka membuka auratnya, tidak mampu bersabar. Kemudian Nabi SAW fada'alaha, Nabi pun SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan wanita ini, imra'atun sauda, yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya masih banyak juga kisah-kisah dari kesabaran para ulama terdahulu. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita berbicara tentang kesabaran Imam Ahmad, dan Imam Ahmad ini sabar di dalam apa? Menjaga prinsip ahlu sunnah, ya, sabar. Kita tahu bagaimana Imam Ahmad disiksa luar biasa kisahnya, fitnah khalqul Quran, yang dimana pemerintahannya siapa? Ma'mum, Mu'tasim, Al-Wathiq. Ini 3 pemerintahan memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ulama-ulama dipaksa untuk mengatakan keyakinan Mu'tazilah, Jahmiyah ketika itu. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tapi Imam Ahmad tetap dengan prinsipnya, bersabar. Lihat kesabaran seorang imam di dalam menjaga prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sampai beliau disiksa, dicambuk. Setiap cambukan beliau mengatakan Bismillah, nama Allah. Sampai pada cambukan yang ketiga beliau mengatakan apa? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Ketika dicambuk beliau hanya mengatakan apa? Firman Allah, katakan wahai Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Apapun yang menimpa kalian tidak lain kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang pada pemerintahan Mutawakkil, seorang khalifah yang mencintai sunnah Nabi SAW. Semua ahlu bid'ah dihinakan oleh Mutawakkil ketika itu. Dengan kesabaran Imam Ahmad, akhirnya ahlu sunnah dimuliakan. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kisah-kisah dari salaf terdahulu dengan kesabaran mereka terhadap musibah-musibah, ujian yang Allah berikan, menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita bahwa tidaklah musibah yang menimpa kita kecuali semua itu adalah hikmah, bahkan itu adalah tanda kasih sayang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk bab yang ke-35 tentang satu perkara yang bisa menghancurkan amalan soleh kita.
Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله